Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Sugeng Prayatno SEMM. Perkenalkan, nama saya Pramudia Bayu Pamungkas dengan NIM 28922501114 dari Prodi Manajemen kelas Weekend. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur modal dan kebijakan dividen untuk memenuhi ujian tengah semester tahun 2024-2025. Langsung saja ke materi yang pertama, struktur modal dan kebijakan dividen. Konsep dasar struktur modal, pengertian dan langkah struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan dari sumber utang jangka panjang yang meliputi utang, saham biasa, dan saham umum. Hal senada juga diungkapkan oleh Bos tahun 2009 bahwa struktur modal adalah gabungan dan utang jangka panjang dan sekuritas yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Salah satu langkah yang diambil perusahaan adalah dengan memiliki manajemen keuangan. Tanggung jawab utama seorang manajer keuangan, financial manager, adalah dalam suatu perusahaan merencanakan sumber dan menggunakan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan, the value of the firm. 2. Sumber-sumber pendanaan. Sumber utama dan dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yaitu sebagai berikut. A. Dana dalam perusahaan. Sumber dana internal. Dana yang berasal dari dalam perusahaan adalah dana yang berbentuk atau dihasilkan di dalam perusahaan, terdiri atas berbagai jenis antara lain: 1. Keuntungan yang ditahan, penyusutan saham pemilik. B. Dana dari luar perusahaan. Sumber dana eksternal. Dana yang berasal dari luar perusahaan terdiri atas dua golongan, yaitu sumber dana jangka pendek diperoleh dari kredit dagang, kredit bank, dan surat-surat berharga. Sumber dana jangka panjang diperoleh dari berbagai sumber antara lain pinjaman obligasi. Komposisi modal kerja. Struktur modal setiap perusahaan berbeda satu sama lain. Komposisi dari modal kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. A. Sifat-sifat kegiatan perusahaan. B. Faktor-faktor ekonomi. C. Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pengendalian kredit. D. Suku bunga yang berlaku. E. Jumlah uang yang beredar. F. Tersedianya bahan-bahan di pasar. G. Kebijakan dalam perusahaan. 4. Pola dan faktor-faktor struktur modal. Sebelum kita mengetahui teori tentang struktur modal, terlebih dahulu penting bagi kita untuk mengetahui pola struktur modal yang ada di dunia. A. Pola struktur modal di dunia. Berdasarkan riset, ada beberapa pola dari struktur modal di seluruh dunia, yaitu struktur modal di beberapa negara berbeda-beda. 2. Pola struktur modal setiap industri juga berbeda. 3. Utang berbanding terbalik dengan profitabilitas. B. Faktor-faktor yang memengaruhi struktur modal. Menurut Rianto tahun 2001, beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat bunga yang berlaku akan menentukan struktur modal yang akan mempengaruhi jenis modal yang akan digunakan, apakah menggunakan saham atau obligasi. Next, teori struktur modal. Teori Miller dan Modigliani tahun 1958 atau yang dikenal dengan teori M&M merupakan dasar dari teori keuangan modern. Teori ini memberikan definisi operasional dari biaya modal dan dasar dan dari teori investasian operasional. Definition of the cost capital on workable theory of investment, yang secara eksplisit mengakui ketidakpastian dan memberikan dukungan sebagai dasar prinsip memaksimalkan nilai pasar. Dengan kata lain, teori M&M ini mencoba menjelaskan hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Teori M&M merupakan beberapa asumsi, baik secara eksplisit, yaitu sebagai berikut. A. Semua aset secara fisik memiliki oleh perusahaan. B. Di pasar modal tidak terjadi friksi, tidak ada pajak perusahaan atau pajak pendapatan personal, tidak ada biaya dalam membeli dan menjual sekuritas, dan tidak ada yang berbangkrutan. C. Perusahaan hanya dapat mengeluarkan dua jenis sekuritas, yaitu ekuitas yang beresiko dan utang yang bebas resiko. Pecking order hypothesis. Teori ini dikembangkan oleh Stewart Myers. Ada 4 asumsi dari teori ini, yaitu sebagai berikut. A. Kebijakan dividen adalah kaku. Manajer akan berusaha menjaga tingkat pembayaran dividen yang konstan dan tidak akan menaikkan dan menurunkan dividen sebagai bentuk respon terhadap fluktuasi laba sekarang yang bersifat sementara.
B. Perusahaan lebih menyukai pendanaan internal, laba ditahan dan penyusutan dibandingkan dengan pendanaan eksternal seperti utang dan saham. C. Jika harus memperoleh pendanaan eksternal, perusahaan akan memilih dari pendanaan saham yang paling aman terlebih dahulu. Teori signaling. Signaling merupakan kegiatan pendanaan manajer yang dipercaya dapat memfleksikan nilai saham perusahaan. Pada umumnya, pendanaan dengan utang dianggap oleh sebagai signal positif sehingga manajer percaya bahwa saham undervalue. Manajer percaya bahwa prospek perusahaan ke depannya sangat bagus, yang diindikasikan dengan harga saham perusahaan sekarang. Hal ini akan menguntungkan bagi para stockholder untuk menggunakan utang dibandingkan dengan menerbitkan saham, karena penggunaan utang ini dianggap sebagai signal negatif sehingga manajemen percaya bahwa saham overvalue. C. Kebijakan dividen. 1. Arti pentingnya kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi pada masa yang akan datang. Beberapa teori kebijakan dividen yang dikemukakan oleh Dermawan Syahriwal 2002 yaitu sebagai berikut. A. Teori dividen tak relevan. Modigliani dan Miller atau MNM berpendapat nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya dividend payout ratio, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Dengan demikian, menurut MNM, dividen tidak relevan untuk diperhitungkan karena tidak akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Menurut MNM, kenaikan nilai perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau earning power dan aset perusahaan. B. Teori bird in the hand. Gordon and Linear menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividen payout rendah. Hal ini disebabkan investor lebih suka menerima dividen daripada capital gains. Menurut mereka, investor memandang dividend yield lebih pasti daripada capital gains yield. Perlu diingat bahwa dilihat dari sisi investor, biaya modal sendiri dari laba ditahan adalah tingkat keuntungan dari dividen ditambah keuntungan dari capital gains. C. Teori perbedaan pajak. Teori ini diajukan oleh Linsenberger dan Ramaswamy. Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Teori signaling hipotesis. Teori ini menyatakan bahwa kenaikan dividen sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Terdapat bukti empiris bahwa jika ada kenaikan dividen sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya, penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga saham turun. E. Teori clientele effect. Teori ini menyatakan bahwa kelompok pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai suatu dividend payout ratio yang tinggi. Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan. Bentuk-bentuk kebijakan dividen. A. Kebijakan pemberian dividen stabil. Kebijakan pemberian dividen yang stabil artinya dividen yang akan diberikan secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu tertentu walaupun laba yang diperoleh perusahaan fluktuasi. Kebijakan pemberian dividen yang stabil ini banyak dilakukan oleh perusahaan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama meningkatkan harga saham sebab dividen yang stabil dan dapat diprediksi dianggap punya risiko yang kecil. 2. Memberikan saham kepada para investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik pada masa yang akan datang. 3. Menarik investor yang memanfaatkan dividen untuk keperluan konsumsi sebab dividen selalu dibayarkan. B. Kebijakan dividen yang meningkat. Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. C. Kebijakan dividen dengan rasio yang konstan. Kebijakan ini memberikan dividen yang besar mengikuti besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar dividen yang dibayarkan. Kebijakan pemberian dividen reguler yang rendah ditambah ekstra. Pemberian dividen dengan cara ini tujuan agar perusahaan menentukan jumlah pembayaran dividen per lembar yang dibagikan kecil. Kemudian ditambahkan dengan ekstra dividen apabila keuntungannya mencapai jumlah tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. A. Kebutuhan dana bagi perusahaan.
Semakin besar kebutuhan dana perusahaan, berarti semakin kecil kemampuan untuk membayar dividen. Penghasilan perusahaan akan digunakan setelah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dananya. Semua proyek investasi yang menguntungkan dan sisanya digunakan untuk pembayaran dividen. B. Likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan dividen. C. Kemampuan untuk meminjam. Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan pinjaman, hal ini juga merupakan fleksibilitas keuangan yang tinggi sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi. Teori-teori dividen. A. Equivalence Theory. Menurut Modigliani and Miller, nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya DPR, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak, EBIT, dan kelas resiko perusahaan. B. Bird in the hand Theory. Investor lebih menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. C. Tax Preference Theory. Teori ini diajukan oleh Linsberger dan Ramaswamy. Setiap perusahaan akan memiliki kebijakan dividen yang berbeda-beda, dan hal tersebut sesuai dengan teori dividen yang diyakini masing-masing. Baik, cukup sekian presentasi pada ujian tengah semester ini. Saya mohon maaf bila ada pengucapan kata ataupun penulisan materi yang kurang tepat di mata teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.